Tidak ada sholat bagi orang yang hatinya tidak hadir kesadaran ya, kepada Allah. Tidak hadir hatinya, nggak ikut hatinya. Jadi artinya apa? Ini kan rangkaian dari tubuh ke hati. Tubuh ini syariat, ya, qalbun ini thariqat. Apa bisa dikatakan manusia kalau hanya tubuh saja? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya hormati, senantiasa kita berserah diri dalam makna yang sesungguhnya. Karena makna berserah diri kepada Allah, simpulnya kita tiada, yang ada adalah Allah. Dan teruslah kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dalam tanda kutip, kita gunakan nikmat Allah itu benar-benar sarana kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan tentunya kita dicatat Allah sebagai hamba Allah yang syakirin, yang artinya pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantunan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kita sampaikan kepada rohani Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Sekedar mengingatkan saja bahwa makna syafaat itu adalah pertolongan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita bercita-cita, berkeinginan dalam beribadah kepada Allah. Ibadah yang kita maksudkan itu adalah ibadah sholat. Ingin kita khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat itu. Karena Allah sendiri pun mengatakan orang yang khusyuk dalam salat itu adalah orang yang beruntung. Maka untuk mencapai sebuah kekhusyukan di dalam beribadah salat, maka secara singkat pada malam hari ini saya sampaikan, sadarilah bahwa ketika kita melaksanakan ibadah sholat, ada 3 yang harus kita ikut kita sertakan di dalam bersolat. Yang pertama adalah tubuh, ini jasad kita ini. Yang kedua hati. Yang ketiga adalah ruh.
Maka bagaimana khusyuknya ketika kita sholat itu pada tubuh, khusyuk pada hati, dan khusyuk pada ruh. Namun sebelum itu tentu kita harus bisa memahami makna khusyuk itu. Diterjemahkan al-khudu' wa tawadu'. Khusyuk itu cara singkat kita artikan adalah tenang, tidak banyak melakukan gerakan, ya, itu pengertian daripada khusyuk itu. Maka kita masuk ke dalam bagaimana khusyuknya tubuh di dalam bersolat. Tentu Rasulullah membimbing kita sebagai umatnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Hadis ini memang banyak hal yang bisa dipahami. Secara syariat, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Kita kalau bicara real, di mana mungkin kita bisa melihat Rasulullah sholat, karena kita hidup tidak sejaman. Dari pemahaman yang lain bisa juga diartikan, sholatlah kamu sebagaimana akulah yang sholat itu. Nah ini kalau dibawa ke hakikat, ya kan? Tadi kan kita sudah bahas tadi ya sedikit sebelum ini. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Sebenarnya akulah yang sholat itu. Maka kita harus bisa memahami itu dari sisi tabadil, berganti. Kita tidak lagi melihat aku diri, tapi kita melihat nur itu. Kenapa? Hamba Allah yang dikenal Allah itu hanya Muhammad. Allazi, apa kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi karena mula sholat itu, hai orang-orang yang beriman, cari kamulah wasilah penghubung yang bisa untuk sampai kepada Allah. Maka simpulnya apa? Silakan nanti dikembangkan sendiri. Sholatlah kita bukan atas nama Safarudin. Berdoa pun kita diawali dengan berselawat. Ketika kita berdoa, hanya doa Rasulullah lah yang kabul. Kalau atas nama kita apa? Tidak akan. Ya. Tadi malam saya ada di telepon orang dari sahabat, ada memahami sesuatu ayat yang berdekatan dengan kata amin dan kun fayakun. Ya, lafaz kun fayakun itu kan hanya dari milik Allah gitu ya. Kalau kita kan amin ya, itu martabat kita. Jadi kapan kita bisa kun fayakun itu? Kalau tingkat ketuhanan kita, ibadah kita itu sudah sampai pada level wahdatul wujud, baru boleh kun fayakun. Terus dia bertanya kepada saya, jadi Ustaz, kalau kita nggak bisa, kenapa nggak bisa? Kita kan punya guru-guru yang mursyid kan, dan guru itu silsilahnya sampai kepada Rasul. Nah ini coba selidiki ya kawan-kawan, ini penting. Terakhir saya ngasih contoh. Kalau kita dari Medan mau ke Rantau Perapat,
saya tidak punya kendaraan, maka saya numpang. Karena kan numpang sama mobil kawan yang ke rantau. Nah, kan sampai juga. Maka kalau kita misalnya berwasilah itu atas nama Rasulullah, maka insya Allah doa-doa kita diijabah Allah, ibadah-ibadah kita itu diijabah oleh Allah. Tapi karena tidak bisa kita meninggalkan keakuan diri, ini tak terjadi. Nah itulah maka kita perlu berguru, guru itu yang memang punya silsilah. Maka orang-orang thariqat itu kan ada silsilahnya. Dari mana dia belajar ini? Dari guru ini siapa? Kan gitu dia. Terus ke atas. Nah seperti itu. Ya. Nah jadi kembali kita ke awal haji ini. Jadi bagaimana tubuh itu khusyuk dalam bersolat? Dia tenang, nggak banyak gerakan. Nah, cobalah kita lihat ke diri kita masing-masing. Kadang-kadang kan kita mau itu ya. Ya waktu sholat itu disitulah kadang kuping gatal. Ya garuk sana, garuk sini. Nah makanya itu ada satu kisah. Ya Rasulullah dengan Ar-Rafiq itu, ya dia sholat di hadapan Rasulullah dan bersama sahabat. Kayaknya ini Ar-Rafiq ini dia nggak sholat berjemaah. Kalau saya lihat dari mempelajari kisah itu, selesai sholat dia jumpai Rasulullah. Dan Rasulullah menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya. Nah artinya apa? Kekhusyukan itu bisa dilihat dari tubuh. Dari tubuh. Nanti kita lihat. Diulang sampai 3 kali. Akhirnya dia pun menghadap kepada Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasul. Dia nggak marah. Kenapa disuruh Rasulullah dia mengulangi 3 kali? Karena ketika dia sholat itu Rasulullah tidak melihat ada thama'ninah di situ. Kalau dalam tulisan kan ada istilah koma ya. Iya kan, dalam ilmu tajwid ada istilah sakta. Berhenti sejenak tapi untuk diteruskan. Tidak boleh menarik nafas di situ. Nah ini tidak terlihat. Gaya kalau bahasa kita apalah ya? Kayak capung cebok. Gerakan itu ada aja. Ya kadang-kadang ya kan pantatnya pun ikut gatal. Jadi tidak tenang tubuhnya itu. Maka apa kata Rasulullah kepada Ar-Rafiq ini? Kata Rasulullah, ya kalau bahasa kita itu, aku tidak melihat kau dalam sholat itu ada thama'ninah. Cuma bahasa Rasulullah indah. Kata Rasulullah, berdirilah engkau ya waktu sholat itu dengan berdiri yang sempurna. Ya kalau secara fikih kan begitu ya, berdiri sempurna. Ya sampai antara kaki kiri kaki kanan kan ada ukuran ya dalam ilmu fikih itu sebatas bisanya katakanlah seperti kucing gitu lewat. Nggak boleh juga sholat itu Pak Junedi kaki itu dirapatin, dan tak boleh juga kaki itu terlalu dikangkang, nggak boleh. Ada ukurannya sama dengan lebarnya bahu kiri bahu kanan, itu posisinya. Dan kemudian berdiri betul itu tidak hanya berdiri betul itu tidak boleh kita karena pendapat di sudut dinding masjid itu kita bersender gitu ya, itu tidak dapat menurut ilmu fikih dikatakan berdiri betul. Dan jadi
harus berdiri. Ya Rasulullah menyindir saja, ini masih syariat. Kalau nanti kita kepada hakikat yang berdiri itu siapa? Tapi tunggu dulu, jangan ke situ. Dan rukuklah kau yang betul. Bacalah kau Fatihah, silakan kau mau baca Fatihah. Kata Rasulullah, binasihati, dan kau bacalah ayat yang mudah bagimu. Ya kalau inna a'toinanya pula dia mudah, baca inna a'toina, kan gitu. Nah, tapi setiap perpindahan dari rukun ke rukun, kau harus tamakninah. Nah, lakukanlah rakaat kedua seperti rakaat yang pertama, itu kata Rasulullah. Ya. Nah, jadi khusyuknya tubuh itu ditandai dengan tenang, itu nggak gelisah. Ya kadang-kadang kan itu tadi itu. Kalau orang yang nggak ada pedoman kaji ini di hatinya, itu sering kita lakukan lah, sering kita temukan maksud saya ketika kita dalam sholat berjemaah. Sampai fikih itu mengatur ya. Menggaruk itu boleh kan, tapi jangan lebih dari tiga kali. Kalau gatal, garuk 1, diam, gatal lagi 2, gatal lagi 3. Kalau itu caranya, ya 10 kali pun boleh. Tapi berturut-turut 3 kali begini, lebih dari 3 kali, batal sholatnya itu. Ya kan? Ingat itu ya, sama dengan doa kunut. Kadang-kadang orang pakai doa kunut itu ngangkat tangan itu ada yang ya dia bertahan diam saja. Tapi karena mungkin dia guru tortor, waktu kunut itu ya ada nggak angkat Allahumma hdini gimana, bergerak dengan gerakan yang kecil begitu. Kendati pun ada kalimat dalam fikih itu dimaafkan. Tapi kalau bergerak itu sampai 3 kali berturut-turut, ingat batal itu. Hati-hati. Ini kalau garuk itu bang, batal garuk. Ya, misalnya 3 kali ya, 1, 2, 3, diam lagi. Batal lagi, ulangi lagi. Tapi sampai begitu enggak. Nah, seperti itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita jagalah ketenangan itu. Tapi ingat, ini kan teori fikih ini. Nah, disinilah kita melihat adanya hubungan antara syariat, hakikat dan ma'rifat itu. Jadi khusyuknya jasad ditandai dengan tenang. Nah, ini bisa terjadi kalau dia khusyuk pada hati. Bagaimana khusyuk di dalam sholat, dalam hati itu? Hadis Nabi mengatakan la sholatan illa bihuduril qalb. Tidak ada sholat bagi orang yang hatinya tidak hadir kesadaran ya, kepada Allah. Nah, tidak hadir hatinya, nggak ikut hatinya. Jadi artinya apa? Ini kan rangkaian dari tubuh ke hati. Tubuh ini syariat, ya, qalbun ini thariqat. Apa bisa dikatakan manusia kalau hanya tubuh saja? Tidak bisa. Yang dikatakan manusia itu tubuh, hati, ruh. Ya. Nah, jadi khusyuknya hati dalam berarti dia sadar dia, ingat dia kepada Allah. Fokus dia di kesadaran itu. Maka untuk terjadinya diamnya, tenangnya jasad tadi, tubuh tadi, tentu ini adalah akibat. Ya, kalau gelisah tadi akibat tidak hadirnya hati kepada Allah.
Nah, berefek kan? Itu makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan inna fil jasadi mudghah. Ija salahat jasad. Fa ija fasada ala wahyal qalb. Dalam tubuh anak Adam ini terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua. Maka Imam Ghazali menerjemahkan hati itu bagaikan raja. Ya, penduduknya mana, masyarakatnya mana? Inilah dia tangan, kaki, hidung, mata, ini semua. Jadi khusyuknya sholat menurut khusyuknya hati di dalam sholat, maksud saya ketika dia bisa menghadirkan hatinya itu. Saya sering bilang, bikin satu contoh, kalau nyanyi tanpa hati, walaupun nyanyinya itu sedih, tapi enggak, apa istilah juri-juri dalam nyanyi itu ya, enggak ada rasa, kata dia. Saya pikirkan kalau kita bernostalgia, lafaz sepiring berdua itu kan sedih itu. Tapi coba lakukan dengan lakal saja. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara, itu enggak menarik. Enggak bisa dirasakan orang feel-nya kan. Tapi kalau pakai hati tadi, kehadiran ini sekedar satu pendekatan saja. Apabila ku ingat dirimu, kan lain tanjakannya. Coba kita lihat. Kalau kita takbir pakai ini syariat Allah. Makam keakuan dia ini Allah. Tapi kalau coba dia bertakbir pakai hati, ya kan? Hadirnya di situ. Hati itu hadir. Qalbul mu'minin baitullah. Hadir hati itu mengingat ya Allah. Beda gerakan ini keakuan dengan gerakan yang bersumber dari situ, itu berbeda. Kita Pak Jun ini kalau baca Fatihah pakai biasa saja, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu kan kayak makanan nggak pakai mecin gitu, kira-kira gitu. Tapi kalau dia dari hati, bismillahirrahmanirrahim. Ya, apalagi suaranya bagus. Dari hati itu, kehadiran hati itu. Makanya Rasulullah pernah menyaksikan ya dalam kisah itu orang Arab yang berjenggot, ketika dia sholat dia pegang-pegang jenggotnya. Ini menandakan orang tidak khusyuk, tidak hadir hatinya kepada Allah. Nah itu lihat tubuh hubungannya dengan hati. Nah, bagaimana pula khusyuk dalam pengertian ruh? Ya, di situ dijelaskan itu bahwa khusyuknya itu adalah biru'yatillah. Dengan kita menyaksikan Allah. Iman yang sempurna itu adalah orang yang memang dia melihat Allah. Nah, jadi melihat Allah itu jangan lagi pikiran kemana-mana. Kalau untuk kelas kita ini saya katakan, mohon maaf, lihat sajalah sifat Allah di diri ini. Dan diri kita ini tempat melihat Allah. Sifat itulah lihat. Dan saya sampaikan, dan ini terus berulang. Buktinya kenapa kita harus melihat diri sejati kita? Ya itu tadi kan, kita tidak dikasih Allah dalam desainnya. Kita melihat diri kita, lihatlah muka sendiri, nggak akan bisa kita melihat wajah kita tanpa alat bantu seperti cermin. Nggak bisa. Nah ini pembelajaran yang sangat-sangat fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya itu dia lihat.
Nah itu dia lihat di bira'yatillah. Inilah yang dikatakan, yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Dzar, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya Abu Dzar, sembah Allah. Ya. Kalau di situ kan seolah-olah ya, itu kan masih turun terjemahnya, tapi sesungguhnya makna yang disampaikan kepada Abu Dzar itu, sembahlah Allah, engkau betul-betul melihat Allah. Nah, kalau kau tak melihat Allah, maka kau punya keyakinan melihat Allah. Itu mana arti, tapi hakikatnya ihsan itu sembahlah Allah, betul-betul kau melihat Allah. Karena iman yang sempurna itu, kata Rasulullah, ketika kau melihat Allah. Jadi dia katakan melihat Allah ini, bagi kawan-kawan jangan lagi merasa bingung. Mana melihat Allah itu, lihatlah diri kita inilah tempat sifat Allah di diri, kudrat di diri, iradat di diri, ilmu di diri, hayat di diri, sama di diri, basar di diri, kalam di diri. Nah, lihatlah, melihat itu diri ini. Nah, terus ya kalau ditingkatkan lagi, si kudrat itulah yang sholat, yang ikut di situ, si irodat, si ilmu, si ayat, si sama, si basar, itulah kalau kita bawa dalam beribadah, dia itulah yang beribadah itu. Maka kalau dikomentari lagi, itulah ibadah lillah itu. Itulah ibadah karena Allah itu. Jadi kalau kalimat-kalimat menyaksikan Allah, menyaksikan Nur Muhammad, ceritanya panjang kemana-mana, intinya itu juga Pak ya. Yalah sifat Allah. Iya kan? Nah, itulah sifat Allah. Jadi memandang Allah di dalam sholat itu, inilah dunia hakikat itu. Artinya apa? Kalau keterkaitan tubuh, hati, ruh, ya syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat ma'rifat itu dia satu tangga saja, ya. Tapi itulah sesungguhnya. Maka ketiga-tiga ini, ya, itu bisa dikontrol adalah yang paling dalam tadi, ya, diri inilah, lihatlah diri. Jangan lagi Pak, mohon maaf lah, aku harus katakan lah ya, supaya kita jangan lagi seperti orang yang tak beragama. Kan agama itu kan bahasa apa itu? Bahasa Sanskerta ya. Itu kan tidak ya. Agama itu kucar kacir. Jadi agama itu tidak kucar kacir lagi ya. Janganlah lagi kita memahami sholat ini ada yang menyembah, ada yang disembah. Ya, kita nggak begitu lagi lah. Berhentilah itu. Kenapa? Kalau sholat urusan sembah menyembah, ya pertama tauhid itu anti dengan kesyirikan. Ya, walaupun orang syariat mengatakan orang ngaji hakikat itu syirik aja kerja mereka gitu ya, saling tuduh-tuduhan, biarlah begitu. Tapi jangan lagi dalam konteks kita sholat ini, ya ini saya ambil hal yang contoh saja. Tapi kalau bisa dalam segala lini kehidupan, ya jangan lagi kita melihat sholat ini urusan ada menyembah, ada yang disembah. Tuhan nggak pernah nyuruh kita untuk menyembah Dia. Tapi yang Allah katakan, aqimis sholata lizi, dirikan kamu. Coba lihat. Terjemah ayat itu kan syariat, dirikan kamulah sholat untuk mengingat. Ya, coba kita pulang ke kaji. Kita la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala samiyun wala basirun wala mutakallimun. Kita ini lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, pekak, buta, bisu. Itu sama dengan kita tak ada. Kalau dikaitkan penjelasan ini dengan aqimus sholat, dirikan kamulah sholat, ya kan, bisa kita sholat. Pernah kita sholat? Kalau duduk pahamnya, orang kita nggak ada, ya selemah-lemah dalilnya kita ini la haula wala, kita ini lemah, nggak berdaya, kita ini nggak ada.
Nah, kalau begitu pernah kita sholat? Nggak pernah kita sholat. Itu secara hakikat. Karena bahasa dalam hakikat ini kan perlu penafsiran. Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia kecuali beribadah. Tidak kuciptakan jin dan manusia. Kalau manusia itu bahasa syariatnya apa namanya? Hamba ya. Kalau insan itu dalam bahasa thariqat disebut cermin Allah. Iya kan? Kalau insan itu secara hakikat wujud Allah. Kalau insan secara ma'rifat Allah. Nah, kan? Ada tahapannya di situ. Ya, bagaimana kita melihat diri kita ini dia setelah kita tiada yang ada nih. Oh, ini nyata kau. Iya, jadi jangan lagi lihat Allah itu di luar diri. Jangan. Pak Junedi berdoa itu pun Pak Junedi jangan lagi seolah-olah Tuhan di muka, di atas, tadi mana? Ya Allah, gitu. Jangan. Tengok ke diri ya Allah. Nah, berupayalah ke depan ini bagaimana kita meniti masuk ke dalam diri. Ya, nah, seperti itu berdoa tengok itu. Akhirnya apa? Ada berdoa itu secara hakikat. Ya kalau bahasa main-mainnya gitu, masa harus dipinta Allah baru tahu? Kan lucu itu kan, ngajari Tuhan gitu. Mana? Tetapi itu tadi bukan berarti dengan paham itu lantas kita nggak berdoa lagi. Jangan. Tetaplah berdoa, tapi ditengok ke dalam. Ingat, qalbul mu'minin baitullah. Rumah Allah itu di diri kita. Masuklah ke rumahnya itu. Coba tes gini. Lihat ke dalam ini sifat Allah ini. Mau disifat dulu ya. Kalau mau kita naik ke ruh nanti, nanti kita lihat. Coba baca Fatihah untuk dia. Rasakan nggak? Itu ada rasa di tubuh kita itu. Ada rasa. Tidak baca Fatihah saja. Sehingga kan itu kemarin kan sibuk itu ya di TikTok di mana pun nggak tahu. Katanya bangun tidur coba belajarlah memfatihai diri. Ada itu supaya ini segala macam. Jadi berdoa itu ke diri. Di diri. Kenapa? Diri kita inilah yang mempunyai langit dan bumi beserta isinya. Ya Hayyu ya Qayyum, yang hidup yang berdiri ini siapa? Kan dia. Asmaul Husna itu ada pada diri kita semua. Nah, cuma kita membaca Asmaul Husna itu dijamin Allah. Keinginan kita diijabah oleh Allah, cuma kita tetap ya Rojak. Kita memposisikan Allah seolah-olah Allah itu jauh. Padahal Allah itu Pak ini qarib. Wa nahnu ilaihi min hablil warid. Padahal Allah itu wa huwa ma'akum. Nah, nyata betul diri kita ini. Cuma itu tadi, kalau sudah datang paham, ya stop dengan kalla lisanahu. Kalau bahasa lainnya, stop dengan no comment. Begitu. Nah, berdakwah pun kita Pak Akhyar, jangan tengok jemaah tuh. Diri kita itu yang ditengok. Iya, serius. Ya, kita yang punya penyakit banyak ini jangan ditengok penyakit itu. Ya, pandang sifat itu. Ya. Nah, pandang diri kita ini. Ya. Saya tidaklah berani serta-merta mengatakan ini Allah, ini Allah. Itu bukan begitu. Mengaku-ngaku Allah, jangan ngaji tauhid bukan untuk jadi Allah. Jangan ke situ.
Ya, kalau sudah kita tak ada, man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, dirinya lemah tak berkehendak sampai kepada bisu tadi, maka yang ada ini nyata dia. Ini nyatamu ya Allah. Perlu ini pengakuan orang lain? Tidak. Cukup antara kita dengan dia. Nah, kaulah yang ada ya Allah. Jadi ini makna hadirnya satu tadi, tenang jasad, hati hadir kepada Allah. Ya, hati ini hadir kepada Allah. Kalau tidak ada pelajaran tauhid, bermakrifat, tak akan dapatnya itu. Apalagi dia mau naik kepada puncak rusuknya roh dalam sholat dengan memandang Allah. Maka ketiga ini keterkaitan. Nah, kenapa? Karena insan itu, ya, itu adalah aku, kata Allah. Al-insan siri wa ana siru. Manusia itu rahasiaku, aku rahasia manusia. Ya, makna hakikatnya apa? Manusia itu adalah aku. Ya, manusia yang tidak boleh mengatakan kalau Allah itu aku. Ya. Ambillah air laut, masukkanlah ke dalam timba. Ya, maka air yang di laut dan air yang di timba ini sesungguhnya ini adalah sama. Nah, seperti itulah keberadaan diri batin itu. Ya, saya simpulkan lagi, khusyuk itu adalah ya, rileks, tenang, gitu ya. Ya, jasad tenang, hati hadir kepada Allah. Ya, kemudian khusyuk dalam roh itu, dia merasakan dan sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja barangkali malam hari ini. Ya, saya lihat pun pasukan-pasukan ini udah hilang konsennya. Ya, Pak Junaidin tak berapa judul pun tak tahu dia lagi. Ya, udah maklum lah kita yang tua-tua ini, iya kan? Nah, mudah-mudahan begini. Dan setengah tiga belum ada tidur. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan, karena tidur itu mati. Ya kan? Nah, jadi hidup ini jangan katakan hidup kita ayatullah. Nah, gitu. Nah, inilah tebalnya hijab diri kita. Ya, mungkin lewat diskusi nanti bisa kita lanjutkan. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ya, kepada yang mendengar, yang menyaksikan ini lewat ya channel YouTube ya Pak Jopi sini, tolong disaring-saring juga itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'il 'aliim. Minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Ghaffar, ya Ghafurur Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salama ya mujibas sa'ilin ya munjilan munjilin ya akramal akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna alaina ya Allah bisabail ma'rifah wa bana tasihil mu'amalah bima bainana wa bainaka ala sunnah ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik bi ta'atik ya rabbal alamin. Allahumma ja'al nur wa qudrati nur wa iradati nur wa ilmina nur wa hayatina nur sam'ina nur wa basharina nur wa takallimina nur nurun ala nur wa rabbul arsyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Makan lagi.